Video kali ini akan membahas tentang saham favorit dari Lo Keng Hong, khususnya saham sektor batu bara ya, mining dan batu bara, dan ternyata saham ini mengalami kenaikan yang oke. Dan bagaimana prospek kedepannya, apakah sudah ketinggalan? Nah, simak video ini sampai selesai tentang saham favorit dari Lo Keng Hong. Apa itu? Ya, tonton video ini sampai selesai. Check this out. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Oke, saya take video ini di hari Selasa 15 Agustus jam 13.47. Jam perdagangan sesi kedua masih dimulai. Dan nanti ini saya akan share di nanti malam ya, jam 7. Nah, ini saya dapat berita dari investor.id tentang saham batubara favorit Lo Keng Hong ini ternyata lagi merangkak naik, dan sahamnya adalah ABMM ya. Di mana LKH ini punya kepemilikan per 30 Juni itu 4,32. 4,32. Jadi bisa dikatakan sekarang Agustus sudah 2 bulan ke depan ya. Nah, apakah sahamnya masih dimiliki apa enggak? We never know gitu. Karena yang ada di IDX ya, yang ada di IDX di sini ini hanya saham-saham yang mempunyai kepemilikannya tercatat itu di atas 5% gitu. Kalau saya cek di sini di oh, di data 5% ini Pak Lo Keng Hong, kita cek dulu ya. Bentar, Lo Keng. Oke. Nah, Pak Lo Keng Hong kalau di sini ya hanya mempunyai saham dari bentar. Nah, ini saya perbesar. Oke. Nah, ini pemilikan BMTR 1, dia punya kepemilikan di BMTR sebesar berapa nih? Set geser kanan 6,44% dari total kepemilikan BMTR sendiri. Lalu ada Deal beliau punya 6,62 gitu. 6,62. Lalu selanjutnya beliau punya lagi udah. Hanya 2, BMTR dan Deal, karena ini balik lagi. Ya, BMTR dan Deal, hanya 2 saham itu yang beliau punyai kepemilikan porsi di atas 5% gitu. Nah, berdasarkan berita ini pun aslinya beliau di bawah 5% ya, hanya 4,32% gitu. Nah, apakah beliau masih punya? Nah, ini enggak tahu ya. Dengan jumlah kepemilikan terbarunya, Pak Lo tetap menjadi pemegang saham nomor 4 terbesar di ABMM. Di peringkat pertama ada PT Tiara Marga Trakindo dengan kepemilikan 53, lalu Vale Verde Singapura 25,51, dan ketiga adalah Citibank Singapura 4,63. Kalau saya cek juga di sini ABMM, ini saya hapus dulu. Oke, berdasarkan pemegang saham efek, apakah tercantum juga di sini? Nah, di sini ada ternyata. Di sini terdata ya nama-namanya, bahkan Bapak Ibu juga terdaftar ya di sini ya. Jumlah sahamnya hanya 1 lot pun ini terdaftar di sini ya. Kalau kita lihat ya, Lo Keng. Nah, ini Pak Lo Keng Hong punya kepemilikan di sini sebesar berapa? Ini berdasarkan data laporan bulanan ya, 8 Agustus. Di sini Pak Lo Keng Hong punya kepemilikan sebesar ini. Nah, kalau ini saya total ya, jadi ini beliau punya ada 3 nama Pak Lo Keng Hong di sini, jadi 3. Wow, ada lagi ya di yang bawah. Oh iya, ini ada lagi di bawah. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nama Lo Keng Hong. Dimana ini bisa dikatakan 7 akun sekuritas ya. Kalau kita total ya jumlahnya ya. Kita total dulu jumlahnya 52.220.700. Ini dalam lembar ya. Terus ditambah 22.041.000. Ditambah yang ketiga ini ada 192.100. Terus yang 60.000 ini enggak, karena ini atas nama DRS Simon SC Kitono. Berarti ditambah selanjutnya langsung ke yang 29.000. 29.700 ditambah 11.978.200 lembar ditambah 410.000
ditambah 200.000. Total lembar beliau adalah 87, bentar saya catat dulu. 87 juta 71.700. Ini total lembar dari Pak Lo Keng Hong di ABMM. Di ABMM. Berdasarkan data di Agustus ya. Di Agustus. Oke, ini namanya udah 8. Oh, ini juga ada Lo Keng Hong, di sini ada juga tapi tanpa DRS ya. Ini kita hitung aja dulu. Tapi terpisah di bawah ya. Apakah ini masih sama apa belum? Apakah beda ya? Apakah sama apa enggak ya? Kayaknya harusnya sama sih. 36.646.100. Oke. Kalau berdasarkan data ini, beliau kepemilikannya itu 114 juta. Nah, kalau di sini 87 tambah 36 ya, make sense sih kalau 100-an. Oke, kita total ya. 87 juta ditambah 36 646 100. Oke, jadi total kepemilikan saham beliau adalah berdasarkan Agustus 123 juta 717 800 lembar. Nah, kita bagikan dengan total lembar yang dimiliki oleh current share outstanding ya. Ini dibagi, ini kan lembar ya, dibagi 275 1 2 3 4 5 6 7 kali 100. Kepemilikan beliau di ABMM adalah 4,49. Jadi berdasarkan data ini 4,32. Jadi beliau beli saham lagi 4,49%. Jadi saya bisa simpulkan beliau kepemilikan bertambah ya 4,49%. Masih sama nomor 4 ya. Kalau asumsi Citibank, Vale dan juga Tiara Marga ini tidak menjual sahamnya. Oke. Itu sih Pak Lo Keng Hong punya kepemilikan yang lumayan besar. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teknikalnya, saham ini terus naik padahal dia distribusi ya kalau berdasarkan bandar volumenya. Kalau berdasarkan bandar volumenya ini dia distribusi padahal. Nah, aslinya ini bentuk yang namanya bisa dikatakan double bottomnya sudah ke break di sini. Dan volumenya besar nih di tanggal 10 Agustus. Ini bisa saya turunkan dulu. Nah, tepatnya di sini. Ini boleh. Atau boleh juga di sini. Jadi breaknya di waktu di tanggal 7. Nah, itu boleh juga. Nah, kalau tanggal 7 3.700 itu titiknya ini double bottom. Boleh dibilang double bottom, boleh dibilang cup and handle. Yang jelas targetnya untuk sahamnya itu bisa sampai ke Ini 3. Di sini kita tarik di sini 3.700. Nah, targetnya adalah sampai ke 4.750. Nah, lebih tepatnya di support ini. Yang dulu pernah support 4680 lah ya. 4680 dan target sebelumnya pertamanya bisa di sini 4370. Jadi ini target yang realistis menurut saya. Tetapi yang perlu diingat dia sudah naik lumayan tinggi beberapa hari, volumenya juga udah mulai kendor, apalagi hari ini juga ini sudah setengah perdagangan. Harusnya kalau dia koreksi turun sampai ke harga sekian, ke harga 3980, ini supportnya ya. 3980 itu sangatlah make sense kalau sahamnya turun. Nah, kalau hal itu terjadi dengan reward sekarang, kalau Bapak dan Ibu teman-teman membeli, target ke 4370 itu 5%. Sedangkan turun itu 3,7. Ya masih secara risk and reward belum 1:2, jadi lebih baik ditunggu aja dekat 3980 itu akan lebih oke lagi sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini masih oke targetnya dan masih realistis kalau melihat itu. Tinggal ini dia kuat nggak di 3980. Kalau dekat-dekat 3980 cut loss-nya di 3950 atau 3900 itu sangatlah boleh.
Targetnya jelas ya, pertama di 4370. Itu realistis sih kalau menurut saya ya. Dengan volume yang ada, volumenya masih gede-gede beberapa hari terakhir, cuman hari ini mulai kendor dan disertai dengan distribusi, jadi be careful aja. Kalau dalam jangka pendek ini, terutama ya besok dan lusa, Rabu dan Kamis, ya ini hari Selasa ya. Rabu dan Kamis mereka Kamis tidak ada ya karena Kamis libur 17 Agustus. Jadi kalau besok turun make sense. Gitu aja sih kalau menurut saya untuk BMM ini. Oke, itu yang bisa saya share di sini adalah ini memang berita lama ya. Bisa dikatakan ini berita yang baru diluncurkan 15 Agustus tapi berdasarkan data yang lama. Data yang lamanya apa sih? Ya, ini berdasarkan data kepemilikan sahamnya aja masih 4% gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Simple sih. Nama besar dari Lo Keng Hong. That's it gitu. Biasanya kalau media atau berita menampilkan nama Lo Keng Hong, pasti search-nya itu akan tinggi. Sama juga waktu konten kita seperti itu. Tetapi apa yang membedakan kita perbarui data ini. Ini data per 30 Juni setelah kita cek di Agustus tadi, kepemilikan dari Pak Lo Keng Hong itu bertambah jadi 4,49%. Gitu. Jadi ada something yang membuat beliau makin membeli lagi. Apakah beliau masih melihat saham ini murah? Bisa aja karena secara rasio ya PI-nya di angka 2 dan PBV-nya di angka 1. Gitu sih. Dan saham ini kalau berdasarkan year to date baru udah naik sih 27%. Dan kalau kita lihat titik high-nya mereka itu di harga 4.900. Itu capai di Oktober 2022 kemarin. Oke. Jadi itu view saya. ABMM masih oke, masih menarik, tinggal ditunggu aja deket di 3980. Bagaimana? Ada view atau insight lain tentang perihal ABMM boleh tulis di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa berdiskusi. Oke, jadi itu mungkin perihal ABMM, semoga bermanfaat. Dan kemungkinan ya, sebelum video ini tayang saya sudah bikin beberapa saham secara teknikal seperti apa. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye bye.